Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul bermajelis dalam suatu majelis. Mudah-mudahan ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Kita patut bersyukur dengan majelis ini. Kita tahu kita berada di hari libur. Biasanya orang di hari libur pergi jalan-jalan ke mall atau ke tamasya kemana, tapi ternyata antum di waktu seperti ini lebih memilih untuk hadir dalam majelis ilmu yang seperti ini. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi pernah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Dan tidak ada cara untuk bisa memahami agama kecuali dengan duduk belajar. Memahami agama itu dengan belajar. Enggak ada namanya ilmu laduni, diam-diam tahu-tahu jadi ulama. Enggak ada yang seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ahmad semuanya belajar mati-matian sehingga mendapatkan ilmu. Maka mudah-mudahan ini jalan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada sore hari ini yang kita bahas, yaitu kita berikan judul dengan capek tapi ternyata hasilnya nihil. Mungkin salah seorang dari antum semua mungkin bertanya-tanya, ini permasalahan tentang apa, kok bahasnya seperti ini, kok judulnya seperti ini. Ketahuilah judul ini selaras sebenarnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mereka itu capek beramal soleh, capek beramal di dunia, mungkin melakukan amalan ini, mungkin melakukan amalan itu, keluar uang di sini, keluar uang di situ, tapi ternyata tatkala mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata hasilnya nihil. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Ternyata pada ujungnya mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inilah tema kita pada pembahasan pada sore hari ini. Kita akan membahas tentang kenapa kok bisa ada orang-orang seperti itu. Terlihatnya dia capek di dunia beramal saleh, gerak sana gerak sini, ke sana kemari, tapi ternyata tidak sama sekali tidak ada hasilnya pada hari kiamat. Di antara ayat yang selaras juga dengan ayat ini, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi. Allah mengatakan, "Qul hal unabbiukum bi akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya, tentang amalan orang-orang yang merugi amalannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu mereka orang-orang yang berjalan dengan jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang menyimpang di atas muka bumi ini tentunya. Tapi mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar dalam jalan yang lurus. Artinya anggapan mereka tidak sesuai dengan yang mereka lakukan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka pikirnya saya sudah di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Tapi ternyata mereka baru sadar ternyata mereka menyimpang nanti pada hari kiamat. Maka jemaah semua taala, pada kesempatan sore kali ini kita akan berbicara tentang perkara ini, yaitu orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat, yang kelihatannya capek beribadah tapi ternyata tidak ada hasilnya. Ini penting kita pelajari seperti ini,
Karena inilah di antara metode yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode belajar yang diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi tidak hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi Nabi juga mengajar tentang keburukan. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Atau jauhilah 7 perkara yang binasakan. Ternyata Nabi sebutkan itu satu-satu, A, B, C, D dan seterusnya. Contoh misalnya juga Nabi menyebutkan ayatul munafiq salasa. Tanda orang munafikan itu ada 3. Nabi juga sebutkan ini, dan ini. Terkadang juga Nabi menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan. Jalan menuju surga ini. Kalau ingin mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Sehingga metode para ulama mengikuti juga metode Nabi SAW. Selain mereka mengajarkan tentang kebaikan, maka para ulama juga pun mengajarkan tentang keburukan. Untuk apa kita belajar keburukan? Bukan untuk kita amalkan, tapi agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin litawaqti. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku lakukan, tapi untuk aku menghindar dari keburukan tersebut. Faman la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fihi. Karena barang siapa yang dia tidak mengenal tentang keburukan, dia tidak bisa bedakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Saya contohkan misalnya kita nggak tahu tentang kesyirikan jamaah. Kita nggak pernah belajar tentang syirik secara detailnya. Bagaimana kita mau tahu kita terjatuh dalam kesyirikan? Sedangkan kita tidak tahu hakikat syirik itu seperti apa. Di sini saya dengar setiap hari belajar tentang tiap kan belajar tentang fikih muamalah. Kita nggak tahu tentang riba. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita terjatuh dalam riba? Gimana kita mau tahu kita terjatuh dalam gharar kalau sedangkan kita tidak tahu apa itu gharar? Maka kita perlu tahu juga tentang keburukan-keburukan, tentang kesalahan-kesalahan, supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran, Allah sebenarnya banyak peringatkan kepada kita tentang permasalahan kerugian pada hari kiamat. Artinya, nanti ada orang-orang pada hari kiamat, mereka merasa merugi. Kenapa di dunia dia merasa hebat, merasa senang, merasa lurus, tapi ternyata pada hari kiamat mereka adalah orang-orang yang merugi. Saya contohkan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bil batil." Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, wa kafaru billah, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini Allah mengatakan ada orang-orang yang dia tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia lebih memilih beriman kepada kebatilan. Bahkan sampai mereka nekat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka demikian karena mereka merasa ini yang terbaik. Tidak. Saya tanya, bukankah mereka itu kufur karena mereka merasa nyaman? Mereka ingin hidup senang. Jadi mereka merasa mereka sedang di atas jalan yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul khasirun. Tapi pada hari kiamat mereka nanti jadi orang-orang yang merugi. Kesenangan mereka di dunia tidak akan bermanfaat nanti pada hari kiamat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ulaika humul khasirun. Sama, mereka juga orang-orang yang nanti merugi pada hari kiamat. Dalam hadis juga dalam Al-Qur'an yang lain juga Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, dan orang yang seperti ini nyari agama selain agama Islam, pada hari kiamat nanti pada ujungnya dia menjadi orang-orang yang merugi. Allah juga mengatakan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amalu." Barang siapa yang kufur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad habita 'amalu, maka amalannya nanti akan gugur semua. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti pada hari kiamat menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang kerugian manusia nanti pada hari kiamat sangat banyak. Sangat apa? Sangat banyak. Ini menjelaskan kepada kita, jamaah, Allah itu peringatkan kita
Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Kenapa orang-orang yang merugi itu tadinya di dunia dia merasa dia akan menang nanti pada hari kiamat. Dia merasa dia benar. Dia merasa amalan-amalan ini akan membuat manfaat dia nanti pada hari kiamat. Tapi pada ujungnya mereka akan merugi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang manusia contoh cinta sama dunia. Yahsabuna annama lahu akhlada. Ada orang-orang yang mereka sengaja kumpulin harta, mereka menyangka harta tersebut bisa bikin mereka kekal. Bahkan sebagian mereka mengatakan punya keyakinan kalau kita di dunia kita kaya, kita besar, nanti di akhirat juga sama. Dia menyamakan antara dunia dan juga akhirat. Tapi ternyata tidak begitu. Maka jadilah mereka orang-orang yang merugi. Maka sekian banyak ayat-ayat tersebut jamaah, ini Allah ingatkan kepada kita. Jangan sampai nanti pada hari kiamat merugi. Saya sering katakan jamaah, kita kalau merugi di dunia kita bisa ulang. Bisa ulang tidak? Kita bisnis misalnya. Modal mungkin 10 juta, 20 juta. Kita keluarkan, kita bisnis, ternyata rugi. Bisa diulang tidak? Bisa. Ngutang lagi dulu. Ngutang lagi 10 juta. Bisnis ternyata rugi lagi. Bisa diulang tidak? Bisa. Begitu terus. Sampai nanti suatu saat akan datang masanya kita berhasil. Tapi kalau masalah akhirat jemaah, sekali kita terjatuh dan kita wafat, tidak bisa diulang. Kita tidak bisa mengatakan ya Allah, udzur ya Allah, saya mau balik dulu, saya mau ulang. Nggak ada kesempatan kedua. Makanya para ulama mengatakan jangan kita spekulasi dengan permasalahan agama kita. Masalah dunia boleh kita spekulasi. Kayaknya bisa. Boleh kita begitu. Tapi kalau masalah dunia jangan. Kalau halal kerjain, haram tinggalin, syubhat maju atau mundur jemaah? Ada orang mengatakan masih syubhat kok, nggak apa-apa, aman insyaallah. Ada tidak begitu? Jangan antum. Ada begitu, syubhat malah dijadikan sebagai apa? Dalil pembolehan. Salah. Nabi mengatakan jauhilah syubhat. Faqad istabara alidinihi wa irdi, maka dia akan menyelamatkan agamanya dan juga akan menyelamatkan apa? Harga dirinya. Selamat dari Allah kasih, artinya Nabi SAW kasih solusi. Maka jamaah semua ta'ala perhatikan hal-hal yang bisa membuat kita merugi, hal-hal yang bisa membinasakan, hal-hal yang bikin kita nanti nihil nanti pada hari kiamat. Capek kita begini begitu, tapi ternyata semuanya tidak ada hasilnya. Maka saya akan sebutkan jamaah semua pada kesempatan kali ini sebab-sebab yang bisa membuat amalan soleh orang itu nanti hilang, atau mungkin sebab-sebab yang menjadikan seorang nanti merugi pada hari kiamat. Yang ini kita harus tahu. Jadi pelajaran kita pada sore hari ini belajar tentang amalan yang hilang. Belajar tentang amalan yang hilang, sebab-sebab hilangnya amal. Yang pertama jamaah semua ta'ala, hal yang bisa membuat seorang nanti merugi pada hari kiamat meskipun dia terlihat beramal capek, yaitu orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan. Orang-orang yang mereka berbuat apa? Kesyirikan. Sebanyak apapun amalan soleh seorang, kalau dia terjatuh dalam kesyirikan jamaah, maka mau tidak mau dia pasti akan kecemplung dalam neraka dan sekekal-kekalnya. Ikhwani fiddin, seorang muslim meskipun dia sudah masuk Islam, maka ada potensi dia bisa murtad, atau bisa jadi ada potensi bagi dia untuk bisa keluar dari agama Islam. Tadi saya sudah sampaikan di kajian pagi. Ada orang menyangka kalau orang sudah masuk Islam, dia tidak bakal keluar lagi selama dia masih meyakini Tuhannya Allah. Ternyata tidak. Bisa saja orang itu masuk Islam dan pada ujungnya dia murtad. Kenapa? Para ulama punya pembahasan namanya nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Kita tahu kita wudu itu bisa batal, kita sholat bisa batal, kita puasa bisa batal, kita apalagi banyak ibadah-ibadah bisa batal. Demikian juga dengan keislaman seseorang.
Keislaman seseorang bisa membuat seorang itu menjadi batal Islamnya. Maka jamaah semua, ini hal pertama yang sangat mengerikan, yaitu kesyirikan. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Kata Allah SWT, sesungguhnya orang yang wafat dalam keadaan syirik, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di mana? Neraka jahanam. Kekal tidak? Kekal. Sangat mengerikan. Nabi juga pernah mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah dari umat ini mendengar tentangku Yahudiyun aw Nasraniyun, baik orang Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali tempatnya di mana? Neraka jahanam. Maka jamaah hati-hati, pelajari tentang nawaqidul Islam. Banyak sekarang orang terpeleset tentang permasalahan tersebut, dia tidak tahu, tapi dia terjatuh. Kalau dia tidak tahu berarti salah dia, kenapa tidak belajar? Sekarang udzur untuk kita tidak belajar itu susah jamaah. Sekarang ada orang meninggal misalnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kenapa begini? Ya Allah, saya tidak tahu. Apakah udzur ini bisa diterima? Saya rasa sulit zaman sekarang. Kenapa kajian di mana-mana? Media di mana-mana, media dakwah. Kita ke Instagram ada potongan-potongan kajian. Ada flyer-flyer ngajak kita belajar. Di TikTok juga ada ustaz-ustaz ceramah-ceramah ustaz banyak. Di Facebook apalagi, di YouTube apalagi. Kalau sampai kita mengatakan ya Allah, saya tidak tahu, saya rasa sulit untuk mendapatkan udzur. Tidak mau ke majelis ilmu, majelis di online juga banyak. Sulit untuk kita udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar. Makanya Nabi mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib jamaah. Bukan sunnah. Tapi apa? Wajib bagi setiap muslim, apalagi hal-hal yang wajib yang kita lakukan di setiap harinya. Contoh misalnya ada orang mau pergi umrah. Maka biasanya diadakan namanya apa? Manasik. Itu kewajiban, harus ikut. Kalau kau nggak ikut, nanti kau pergi umrah salah kau sendiri. Itu kata para ulama wajib ain. Kita harus ikut, kita harus belajar tentang namanya apa? Manasik umrah. Contoh misalnya ada orang punya harta banyak dan hartanya cukup buat zakat. Maka mau tidak mau dia harus tahu tentang ilmu tentang zakat. Minimal dia tanya ustadz. Kalau dia tidak mau belajar, dia panggil ustadz, saya punya harta sekian, dijelaskan, nanti ustadz yang hitung. Minimal seperti itu. Tapi sekarang kan orang cuek, tidak mau belajar. Kenapa? Aduh, susah. Ini nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang permasalahan kesyirikan jamaah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Kita lihat asatidzah kita, kiri kanan sana kemari sering menjelaskan tentang kesyirikan. Itu tanda sayang ustadz-ustadz kita kepada kita. Sebagian orang kan mengatakan ini kok syirik terus, bosan. Bosan. Tapi kalau dia bilang, maksud kita tanya dia nggak tahu. Salah juga berarti ilmumu cuma tahu syirik, tapi nggak tahu apa itu hakikat syirik. Banyak duat menyampaikan jangan berbuat syirik. Tapi secara umum, dia tidak menjelaskan secara detail bagaimana syirik itu seperti apa sih. Nah ini antum harus pelajari. Minimal antum belajar kitab tauhid secara runut supaya antum paham, oh ini tidak boleh, supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Karena kalau orang terjatuh dalam syirik jamaah, selesai amalannya habis. Faqad habita amaluh. Amalannya akan hilang sia-sia. Saya contohkan misalnya ada orang umurnya 80 tahun. Saya sering contohkan ini. Orang umurnya 80 tahun. Selama 79 tahun Ahlus Sunnah, tidak berbuat syirik. Tahu-tahu di umur 80 sakit parah. Akhirnya dia nggak kuat. Tiba-tiba ada orang datang, Pak mau sembuh, datang ke dukun itu. Bisa sembuh loh, itu sudah orang sana sudah sembuh loh. Orang jamaah kalau imannya tidak kuat, dia bakal datang.
Kenapa dia tidak kuat merasa kesakitan yang Allah berikan cobaan sama dia. Akhirnya dia datang ke dukun tersebut. Pak dukun, minta jampi-jampi. Akhirnya Pak dukun bilang potong ini. Akhirnya dia ngikut. Tahu-tahu sembuh 3 hari. Habis itu hari keempat meninggal. Kira-kira umurnya yang 79 tadi bermanfaat tidak jamaah? Tidak sama sekali. Yang mengatakan siapa? Allah. Nabi juga mengatakan man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang wafat dalam keadaan berbuat kesyirikan sedikit pun, syirik akbar maksudnya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Capek tidak 79 tahun beribadah? Capek. Tapi hasilnya ada tidak? Tidak ada, nihil. Justru diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, belajar tentang syirik. Jangan anggap remeh. Kita tuh biasanya tuh udah bosan sama syirik, kita belajar yang lain-lain aja lah. Yang tinggi-tinggi. Sedangkan syirik di hadapan kita nggak tahu ini hukumnya apa. Bahaya. Salah langkah sedikit kepleset jatuh selesai. Ditambah lagi kita tuh butuh namanya keimanan. Saya contohkan tadi guys, seperti tadi orang tadi 79 tahun beriman, tapi di umur 80 tahun diberikan cobaan nggak kuat. Tapi kalau kita kenal tentang tauhid, kita tentang syirik, keimanan kita kokoh jemaah. Kita digodain, Pak, nanti ke dukun itu, ente bohong itu. Kita bisa nolak langsung. Kenapa? Kita punya landasan keimanan yang kuat. Tapi kalau kita punya landasan keimanan tidak kuat, cuma tahu jangan berbuat syirik, tapi kita tidak tahu syirik itu apa, ya kita akan ke bawah. Kita akan ke bawah. Maka saya nasihatkan buat diri saya pribadi jamaah dan antum sekalian, belajar tentang kesyirikan secara detail. Apa itu syirik akbar? Apa itu contoh-contohnya? Apa sih yang terjadi ada di di sekitar kita? Banyak sekali, banyak syirik negeri kita. Sebagaimana tumbuhan negeri kita subur, kesyirikan juga subur. Kesyirikan juga subur negeri kita. Ini yang pertama jamaah semua taala, sebab-sebab yang membuat seorang nanti merugi pada hari kiamat, yaitu karena perbuatan kesyirikan. Yang kedua jamaah semua taala, yaitu seorang dia beribadah tidak ikhlas. Beribadah tapi tidak ikhlas. Ini mirip sebenarnya dengan syirik. Cuman saya pisahkan begini supaya ada perbedaan. Yang pertama itu hukumnya kafir, syirik besar. Tapi yang kedua yang saya ingin jelaskan ini syirkul asghar. Itu dia beribadah kepada Allah tapi juga pengen sanjungan orang. Pengen sanjungan orang. Jamaah semua taala, kita harus punya keyakinan orang muslim juga bisa masuk neraka. Orang muslim juga bisa masuk neraka. Tapi pada ujungnya nanti dia pasti masuk surga. Sebejat apapun manusia di atas muka bumi ini, seorang muslim sebejat apapun, tapi kalau dia punya secercah keimanan, dia pasti masuk surga. Tapi kapan masuk surganya? Entah berapa tahun, entah berapa lama, mungkin sampai gosong-gosong dulu baru dia masuk surga. Makanya jamaah, dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya ada orang-orang mukmin yang mereka masuk neraka dulu. Kemudian dibakar sama Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kulitnya hitam. Akhirnya dia keluar dari neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini disebut dengan jahannamiyun. Dengan apa? Jahannamiyun. Apa terjemahan yang bagus ya, Pak? Apa coba kira-kira terjemahannya jahannamiyun? Alumni neraka. Kira-kira mau nggak jadi alumni neraka? Ada orang seperti itu. Maka orang-orang yang dia beribadah tanpa keikhlasan jamaah punya potensi terjatuh dalam keburukan, yaitu masuk ke dalam neraka jahanam. Ikhwani fiddin, jamaah semoga dirahmati semua taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu tidak menerima amalan saleh kecuali amalan saleh tersebut benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar amalan tersebut dilakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti
Kalau kita berbuat kebaikan jemaah, kemudian ada 10% pengen dipuji, kira-kira amalan tersebut diterima tidak? Diterima Ustaz, 90-nya diterima, 10-nya tidak. Kira-kira begitu tidak? Enggak. Karena sejak awal sudah tidak ikhlas, ya berarti tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbuatan riya, riya itu apa sih? Kalau kita mau terjemahkan yang gampang itu orang beribadah untuk nyari like, nyari love sekarang. Orang beribadah untuk nyari apa? Love. Love itu pujian tidak jemaah? Ibu-ibu, love itu pujian tidak? Pujian. Kalau antum posting kebaikan untuk nyari love, itu riya bukan jemaah? Antum harus tegas. Sekarang antum posting kebaikan dengan tujuan cari love, itu riya bukan? Sadar ya? Hati-hati jemaah. Riya itu tipis. Makanya riya itu sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada kalian itu apa? Syirik asghar. Para sahabat tanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, yaitu perbuatan riya. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan riya itu lebih bahaya daripada dajjal. Riya itu lebih bahaya daripada dajjal. Kenapa riya lebih bahaya daripada dajjal? Salah satunya kata para ulama, karena dajjal itu fitnahnya untuk orang-orang tidak beriman. Kalau orang-orang beriman, dia akan selamat dari fitnah dajjal. Kalau riya, itu fitnahnya buat siapa jemaah? Buat antum yang soleh. Karena orang tidak soleh dia tidak bisa riya. Bagaimana dia mau riya kalau dia tidak soleh? Orang riya itu orang soleh. Penyakitnya orang soleh. Makanya antum yang soleh-soleh ini hati-hati. Jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut. Di antara juga hikmah kata Nabi mengatakan riya itu lebih bahaya daripada dajjal. Karena dajjal datangnya nanti cuma di akhir zaman. Tapi riya setiap saat datang kepada kita. Setan tidak pernah diam, dia selalu gangguin kita. Ayo. Ayo apa sebarin, kabarin ke orang. Ini riya. Ayo cari pujian orang. Maka hati-hati, jangan sampai kita terjatuh dalam permasalahan syirkul asghar. Jamaah semua taala, hal yang sangat mengerikan yang didapatkan oleh orang yang mereka riya tatkala beribadah di atas muka bumi ini, yaitu nanti pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala kepada manusia, yang beramal ini dapat pahala, yang ini dapat pahala, ini dapat pahala. Tiba-tiba datang orang riya. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa datang dengan membawa amalan soleh yang banyak. Capek di dunia beramal. Kemudian mereka katakan kepada ya Allah, mana pahala kami? Kita sudah beramal ini, kita sudah beramal itu, beramal yang banyak amalan kita. Mungkin harta juga kita keluarkan. Mana pahalanya ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian pergi kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada dia. Minta pahalanya kepada orang tersebut. Jadi misalnya jemaah, antum beramal soleh riya kepada mertua antum, nanti antum pada hari kiamat disuruh minta pahalanya kepada siapa? Mertua. Kira-kira mertua kasih tidak? Enggak, semua butuh pahala. Antum beribadah riya kepada netizen, nanti antum pada hari kiamat disuruh minta pahala kepada netizen sama Allah. Allah nggak mau kasih, karena kau beribadah bukan buat saya. Yang buat saya itu yang murni khalis. Tapi kalau ada campuran sedikit, kau minta sama sana. Ini mengerikan. Makanya mereka nanti pada hari kiamat benar-benar merugi. Capek di dunia. Ikhwan, orang cari validasi itu capek. Orang cari validasi di mata manusia itu capek. Harus ngikutin netizen soalnya, harus begini, harus begitu, harus perfect. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, ghayatun nas la tudrak.
kita mencari pujian manusia, mencari sanjungan manusia, seluruh manusia, itu adalah pencapaiannya mustahil. Tidak mungkin akan kita dapatkan. Maka jamaah semua ta'ala, ini hal yang sangat urgent yang harus kita paham. Apalagi kita dapati sekarang di zaman ini, zaman medsos. Ada yang mengatakan ini, Ustaz, saya saya posting kebaikan saya kan supaya memotivasi orang. Untuk memotivasi orang. Kita katakan iya, boleh aja kalau kau ikhlas. Tapi memotivasi orang dengan cari pujian itu tipis. Sangat tipis. Saya tidak nuduh orang, tidak nuduh antum. Maksudnya saya ingin ngajari diri saya sendiri sebenarnya. Kenapa hati kita itu lemah, jamaah? Saya saja, jamaah. Saya mau cerita. Saya itu tidak pernah bikin konten, jarang. Paling konten-konten saya di Instagram itu konten-konten ceramah. Misalnya seperti ini dipotong-potong. Saya tidak pernah sengaja, hai, saya lagi di sini, ini ada kebaikan di sini. Jarang saya begitu, paling jarang. Karena saya tidak pandai bicara depan kamera. Paling cuman kajian-kajian seperti ini dipotong-potong. Terkadang jemaah, kalau like-nya sudah banyak, itu hati berbunga-bunga. Kepala besar. Serius. Padahal saya tidak sengaja membuat konten tersebut. Hanya ada orang yang bikinkan. Saya cuma posting, tapi kalau yang like sudah banyak, yang komen sudah banyak, itu hati saya berubah. Saya tidak pikir bagaimana kalau kita sengaja tiap hari buat konten untuk cari kebaikan, untuk cari sanjungan orang. Saya kemarin dapat faedah dari seorang ustaz. Dia cerita gini, ini ada orang sudah tobat main Facebook. Ustaz sudah tobat main Facebook. Dia cerita, saya dulu suka posting-posting kebaikan. Hadis ini, perkataan ulama ini. Kenapa? Syahwat. Tujuannya sama sekali bukan karena untuk cari ridho Allah, tapi syahwat. Kenapa? Pengen di love. Mengerikan. Dia sampai pengakuan dosa seperti mungkin ustadz itu ngajarin kita. Saya dulu pernah terjebak dalam permasalahan ini. Setiap hari saya harus bikin kebaikan. Bikin status kebaikan. Tujuannya semata-mata kan ada syahwat. Kenapa? Pengen dapat love, dapat like. Itu terjadi ya Pak. Maka saya khawatir kita terjebak dalam permasalahan seperti ini. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali konten-konten. Saya bukan melarang kita buat konten, enggak. Cuman hati-hati. Hati-hati. Apalagi jangan sampai kita jadi aktornya. Mengerikan. Misalnya ngajarin sedekah, kita jadi aktornya, kita yang bawa sedekah, kita yang bagi. Kalau buat laporan, buat yayasan ya aman. Tapi kita sengaja bikin konten buat kita acting, buat ngasih sedekah ke orang, bahaya cuma. Para ulama dulu mereka sangat takut dengan namanya riya. Makanya para ulama dulu mereka sangat jauh dari popularitas. Seorang ulama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, dia kalau jalan itu jamaah, dia tidak pernah pergi jalan ke tempat-tempat ramai. Kalau dia mau pergi kemana-mana dia cari jalan-jalan jalan di sini, jalan tikus di sini benar namanya juga jalan tikus. Ya jalan tikus, jalan sepi. Kenapa? Ketika ditanya dia tidak pengen dikumpulin orang, dia tidak pengen dikatakan ini ada Ayub, dia nggak pengen gitu. Kalau kita kan nggak sengaja memang cari tempat-tempat ramai, mejeng, begitu. Cari popularitas. Para ulama dulu mereka sangat takut. Kita berusaha bikin tim sehebat-hebatnya, gerak-gerik kita disorting supaya kita divalidasi sama orang. Karena itu yang ramai memang zaman sekarang. Kalau tidak diupdate nggak ramai, sepi. Itu yang mengerikan. Maka jemaah semua ta'ala, ini gelombang seperti ini sedang ramai di tengah-tengah kita. Antum harus sadar. Antum lebih aman, antum beribadah sendiri nggak ada yang tahu, itu lebih aman. Nabi pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan solehnya, lakukanlah. Jadi sudah ada isyarat dari Nabi, kalau bisa sembunyiin. Kalau mau motivasi orang, tinggal contohin para sahabat dulu dahulu. Tinggal kita sebutkan hadis ini, para sahabat dulu mereka begini loh, para tabi'in dulu mereka. Jangan kita jadi aktornya. Kalau kita jadi aktor nanti setan bisik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Udah. Apalagi kita posting apa namanya konten, kemudian ada yang komen, Masya Allah Ustadz. Waduh, itu udah berbunga-bunga hati jamaah. Berat. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Hati kita makanya disebut yusamma qalbu qalban li'annahu tataqallab. Hati itu disebut hati karena dalam bahasa Arab hati itu artinya sesuatu hal yang bisa berbolak-balik. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Saya contohkan misalnya, antum pergi sholat. Dari rumah sudah pengen khusyuk. Allahu Akbar. Oh, tadi yang hilang ada di sini. Langsung kepikiran. Padahal kita sudah pasang dari rumah untuk khusyuk, tapi nggak bisa. Kenapa? Ya hati itu begitu memang. Kalau kita tidak persiapkan dengan baik, dia akan goyang, bergerak terus. Demikianlah tatkala kita beramal. Kita sudah ikhlas, tapi kita berada dalam kondisi di mana kita terjebak dengan pujian, kita akan masuk dalam perangkap tersebut. Maka sebisa mungkin sembunyikan amalan saleh. Sembunyikan amalan saleh, lebih selamat. Pahalanya lebih besar jemaah. Apa salat terbaik? Salat terbaik apa jemaah? Nabi mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik salat seorang hamba, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba setelah salat wajib itu salatnya di rumahnya. Sehingga para ulama mengatakan afdalu salat, sebaik-baik salat sunnah itu di mana? Di rumah. Kenapa? Enggak ada yang lihat. Tersembunyi. Sedekah terbaik yang bagaimana jemaah? Sedekah yang disembunyikan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi." Kalau kau tampakkan sedekahmu ikhlas, itu bagus kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum. Tapi kalau kau ikhlas terus kau sembunyikan, itu lebih bagus lagi kata Allah. Saya ulang, sedekah ikhlas ditampakkan bagus tidak? Bagus. Bahkan bisa dapat pahala besar. Kalau kita benar-benar ikhlas untuk memotivasi orang. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang, kemudian orang tersebut ngerjain kebaikan itu, kita dapat pahala. Sama seperti yang orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini baik. Tapi yang lebih baik daripada itu kata Nabi, kalau bisa kau ikhlas dan kau sembunyikan. Apa ciri orang di antara orang yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Itu seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sembunyi-sembunyi. Saking sembunyinya jangankan orang, jangankan keluarganya, tangan kiri aja nggak tahu apa yang dia sembunyikan. Artinya benar-benar sedekahnya itu cuma dia sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di antara contoh bentuk sedekah yang seperti ini jemaah, kita punya kisah namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, kana nasu bil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishuna man yu'tihim. Dalam riwayat disebutkan dahulu ada sekelompok orang di kota Madinah, orang-orang miskin yang tiap hari mereka dapat bansos. Kalau bahasa sekarang bansos. Dapat apa? Dapat makanan lah. Tapi selama itu mereka nggak tahu siapa yang ngasih. Karena dikasih di malam hari, diam-diam. Falamma mata Ali bin Husain faqadu zalik. Tatkala Ali bin Husain wafat, Ali Zainal Abidin wafat, bansosnya berhenti. Udah nggak ada lagi pasokan makanan. Barulah setelah itu mereka sadar. Fa'arafu annahu huwal ladzi kana ya'tihim fil laili bima ya'tihim bi. Barulah mereka sadar, oh selama ini yang ngasih kita pasokan makanan ini Ali Zainal Abidin. Kenapa? Dia meninggal sudah nggak ada lagi. Tambah lagi tatkala mereka hendak memandikan jenazah Ali Zainal Abidin, didapati ada bekas hitam di pundaknya jemaah. Bekas apa? Mikul pasokan makanan. Di dalam disebutkan Ali Zainal Abidin itu punya budak jemaah. Harusnya Ali Zainal cuma bilang, "Dak, budak, tolong bagi-bagiin. Saya sudah beli, tolong bagi-bagiin." Tapi dia tidak begitu. Dia tidak suruh budaknya. Dia jalan sendiri. Kenapa? Dia pengen orang tidak tahu. Ikhwan, mungkin antum lihat kejauhan lah. Kita punya contoh dekat-dekat ini. Baru saja meninggal
guru kita Ustadz Yazid rahimahullah taala. Kenal tidak? Kenal. Lihat tatkala beliau wafat, banyak sekali orang mengatakan Ustadz Yazid sedekah sini, Ustadz Yazid sedekah sini. Selama dia hidup itu gak ketahuan. Gak ketahuan. Sekarang kalau saya puji Ustadz Yazid rahimahullah taala, selamat tidak beliau? Selamat. Kenapa dia tidak dengar? Tidak bisa ujub, tidak bisa sombong. Allahu Akbar. Gak usah jauh-jauh, zaman sekarang pun masih ada. Maka kita perlu punya teladan yang seperti itu, jemaah. Antum beramal amal saleh, simpan buat antum sendiri. Pahalanya lebih besar, dan ini jauh dari namanya riya. Dan riya ini bahaya, jemaah. Kalau cuman hanya sekedar menghilangkan pahala, alhamdulillah. Misalnya kita ibadah, kita riya, kemudian pahala kita mati, kita pahalanya nggak ada, itu mending, berarti kan nol. Tapi yang jadi masalah, riya itu bisa jadi sebab kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, riya itu bukan hanya menghilangkan pahala. Justru dia buat minus. Dia buat kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam hadis. Nabi menyebutkan awwalun nas yuqda yaumal qiyamah. Orang-orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka jahanam, yang menjadi bahan bakar api neraka jahanam, itu ada 3 golongan. Siapa mereka, jemaah? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, penyembah matahari? Enggak. Orang Islam. Siapa mereka? Orang Islam. Yang pertama siapa, jemaah? Ustadz. Siapa? Ustadz. Mengerikan. Saya kalau dengar hadis ini mengerikan. Makanya Abu Hurairah kalau baca hadis ini dia pingsan. Yang pertama itu ustadz, orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran, terus dia terkena, dia menyebarkan ilmu. Tujuannya apa? Untuk dikatakan sebagai alim, dikatakan sebagai ustadz, dikatakan sebagai syekh. Orang ini nanti meninggal, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, kau kan sudah diberikan kenikmatan ini. Kenikmatan ini mungkin kau cerdas, kau punya waktu untuk belajar, kau punya harta untuk belajar. Untuk apa kau dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ya Allah, saya belajar karena Engkau, ya Allah. Saya belajar untuk Engkau, demi Engkau. Kata Allah, kadzabta. Ente dusta. Ente bohong. Tapi kau belajar untuk dikatakan sebagai seorang alim, sebagai ustadz. Faqad qil. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dikatakan. Berarti tujuan dia untuk dikatakan sebagai ustadz itu tercapai, jemaah. Berarti dia terkenal. Maka Allah pun suruh malaikat untuk lemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Ini dalil. Ketenaran belum tentu benar. Popularitas jamaahnya banyak belum tentu benar. Apalagi yang tidak popularitas. Enggak, maksudnya jumlah banyak, jumlah sedikit itu bukan standar. Kenapa orang yang qadqadqil, orang yang popularitas saja bisa masuk dalam neraka jahanam? Ini pelajaran buat kita. Kita belajar sini untuk ilmu buat apa? Karena Allah, atau cuman tujuan lain buat nyari istri? Atau nyari makanan? Niatkan, sayang rugi. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah, antum jangan ketawa-ketawa, kita ustadz juga terancam. Yang kedua siapa? Donatur. Siapa sini donatur? Jangan pikir ustadz aja yang kena ancaman. Donatur juga kena. Siapa dia? Orang yang punya harta banyak, kemudian dia sumbangkan hartanya kemanapun yang orang butuh. Ajib. Dia meninggal, Allah bangkitkan dia. Wahai fulan, kau sudah dikasihkan harta banyak. Untuk apa kau keluarkan harta tersebut? Kata dia, ya Allah, saya sudah keluarkan harta semua itu kepada kaum muslimin. Tidaklah satu jalan di mana di situ ada butuh harta saya lemparkan. Mungkin di Papua butuh harta dia kasih, di Timika, di NTT butuh harta dia kasih. Dimanapun ada orang butuh dia kasih. Dan ini semua karena Engkau, ya Allah. Dia mengatakan begitu. Ini semua karena Engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Ente dusta. Kau bohong. Tapi kau bersedekah seperti itu supaya kau dikatakan sebagai jawad, supaya kau dikatakan sebagai dermawan, donatur. Kemudian Allah mengatakan faqad qil, dan itu sudah kau dapatkan. Berarti orang ini tatkala meninggal terkenal sebagai donatur hebat. Terkenal sebagai apa? Donatur hebat.
Akhirnya dilempar juga. Allah suruh lemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Mengerikan. Yang ketiga, siapa dia? Orang yang ikut perang, orang yang berjihad. Ternyata orang seperti ini juga mereka pertama kali dilemparkan dalam ke jahanam. Kenapa? Berperangnya supaya dikatakan sebagai jagoan, sebagai apa? Pahlawan, supaya dipajang namanya tuh, si fulan pahlawan. Tujuannya begitu. Maka Allah nanti manggilkan dia, Allah tingkatkan di kenikmatan. Kenapa kau begini? Kau sudah diberikan jago, mungkin kau jago main pegang senjata. Sebenarnya kau buat apa? Kata dia, saya berperang untuk ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kau melakukan semua ini karena kau ingin dikatakan sebagai jagoan, sebagai pahlawan. Maka orang ini pun juga dilempar ke dalam neraka jahanam. Jamaah semua tadi ini semua tadi amalan-amalan soleh yang sangat agung. Menuntut ilmu, kemudian bersedekah, berjihad, ini semua kalau niatnya benar, pahalanya sangat besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan tujuan yang benar, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk jalan menuju surga. Imam Ahmad rahimahullah taala dia mengatakan, al ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu enggak ada tandingannya. Kalau orang belajar punya ilmu ini, amalan ini enggak ada tandingannya. Idza sahhatin niyat, tapi ada satu syarat. Kalau niatnya benar. Ini yang berat. Kalau niatnya benar. Demikian juga sedekah. Luar biasa, sedekah itu pahalanya sangat besar. Karena di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Itu kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kita sedekah, kita kan bahagiakan dia. Ada orang punya utang, kita nih, bayar utangmu, kasihan. Akhirnya dia senang. Orang lapar, kita kasih makanan, senang dia. Ini amalan soleh. Tapi kalau niatnya nggak benar, pengen cari like, hancur dia pada hari kiamat. Demikian juga dalam berjihad. Jihad itu berat. Jangankan turun ke medan jihad, niat untuk berjihad aja belum tentu kita semua berani. Niat dulu ya. Belum tentu orang berani. Apalagi sampai turun medan jihad. Ternyata kalau tidak ikhlas, merugi. Maka jemaah semua ini bahayanya kalau orang beribadah tanpa namanya keikhlasan, akan hancur pada hari kiamat. Amalan solehnya itu akan nihil, nggak ada ampasnya, nggak ada sisanya sama sekali. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam permasalahan tersebut. Ingat sekali lagi, hati itu lemah. Hati itu apa? Lemah. Kalau kita main-main sama hati kita, kita akan terperangkap, kita akan kena jebak. Dan ada seorang ustadz mengatakan, pamer ibadah itu ketagihan jemaah. Dan menyembunyikan amalan itu juga ketagihan. Terserah antum mau pilih yang mana. Kalau antum sering-sering pamer ibadah antum akan ketagihan. Dan sudah banyak kita lihat. Tadinya orang tuh tawadhu, akhirnya suka vlog-vlog, terus. Apapun kegiatannya semua diposting. Ajib, kasihan. Oke lah, kita tidak tuduh, mungkin dia ikhlas. Mudah-mudahan. Tapi kita jangan niru. Hati kita belum tentu sama dengan dia. Mungkin dia ikhlas, kita belum tentu. Maka jangan sampai spekulasi dengan agama kita. Jangan spekulasi dengan ibadah kita. Lebih aman ikut anjuran Nabi. Apa tadi anjuran Nabi? Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan soleh, maka sembunyikan. Sesekali kita tampakkan buat ngajarin orang, nggak masalah, tapi jangan terus menerus. Akan ketagihan. Sudah berapa jemaah? 2, berarti 2. Yang pertama tadi apa? Syirik. Yang kedua, riya, tidak ikhlas. Karena waktunya mau habis. Yang ketiga, yang terakhir. Karena memang saya cuma siapkan 3. Yaitu beribadah tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Beribadah, beramal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rugi juga jemaah. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun."
Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh agama kita, oleh Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka dia tertolak. Ikhwan, tertolak di sini kata para ulama melazimkan tidak berpahala. Melazimkan tidak berpahala. Kenapa ada orang mengatakan gini, Ustaz, kan kasihan itu orang beramal capek meskipun tidak sesuai kan, tapi kan dia punya niat baik. Pasti ada pahalanya lah sedikit. Minimal harga capek, kalau kita kan uang capek. Enggak ada. Nabi mengatakan tidak ada. Rot itu tertolak. Kenapa tidak sesuai dengan ajaran Nabi? Saya sering analogikan gini, jemaah. Kita mau ikut ujian di Undip misalnya. Ujian masuk, ujian S2. Disuruh datang jam 9. Oke, ujian datang jam 9. Jam 9 nanti terlalu kesiangan, saya datang jam 7 aja lah. Biar lebih memudahkan panitia. Kira-kira diterima nggak sama panitianya? Ente pulang, belum waktunya. Iya tidak? Atau nanti saya datang aja jam 11 lah. Kalau jam 9 kan nanti rame. Tunggu mereka sepi aja saya datang. Kira-kira diterima tidak sama panitianya? Enggak, ente kenapa telat? Sudah sesuai dengan aturannya jam 9 ya datang jam 9. Kalau hukum manusia saja seperti ini, bagaimana dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Allah bikin agama itu tidak ngasal, jemaah. Punya aturan-aturan. Nah, kalau kita ngatur sendiri, terus buat apa tujuan diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan salat subuh 2 rakaat. Itu kan Nabi, kita kan di akhir zaman 4 rakaat lah. Nabi kan orang soleh. Para sahabat kita akhir zaman banyak dosa, sering melihat maksiat, kita 4 aja. Kira-kira bagaimana kalau begitu, jemaah? Meskipun dia mau salat subuh 17 rakaat, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek tidak? Capek. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Udahlah jamaah, enggak usah spekulasi sekali lagi. Hidup cuma sekali, cari yang pasti-pasti. Ada dalilnya jelas, dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama juga menjelaskan kebolehannya, udah ngamalin. Itu aja kalau kita cari yang modelan seperti itu sudah banyak sekali. Kita sulit untuk beramal sehari full. Terus ngapain kita mau bikin yang baru gitu loh. Kayaknya bagus nih. Bahaya. Semakin banyak barang yang baru yang muncul kita kerjakan, sunnah makin hilang. Ini sudah kelaziman, jemaah. Dan sekali lagi tidak ada namanya harga capek. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia tertolak. Tadi saya bacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah tentang berikan kabar kepada orang-orang yang mereka nanti rugi pada hari kiamat dengan amalannya. Siapa mereka? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka di dunia itu dalam keadaan sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka beramal dengan amalan yang benar. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Saya bacakan. Ibnu Katsir mengatakan, amilu a'malan batilatan ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyatin maqbulatin. Maksud mereka sesat itu maksudnya apa? Mereka beramal, berarti ada amalan yang mereka lakukan. Tapi amalannya tersebut tidak sesuai dengan syariat. Tidak diteridoi sama Allah dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada amalan yang tidak diterima. Maka hati-hati jamaah semua taala, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara seperti itu. Ada suatu amalan yang mungkin kita baru tahu, enggak ada salahnya kita tanya. Ini dicontohkan sama para sahabat ya? Enggak ada salahnya. Dan para sahabat mereka sering berdiskusi seperti itu. Contoh misalnya hadis tentang orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada seorang tabi'in dicerita dia tatkala kena serangan kalajengking, dia ruqyah. Dia ruqyah dirinya, kan demam. Maka
ada seorang ulama lain atau tabi'in yang lain mengatakan, sahabat tabi'in yang lain mengatakan, apa dalilmu? Kau kena kalajengking demam akhirnya kau ruqyah. Berarti kan dia nanya, kalau zaman sekarang dalilnya apa sih? Ya gitu berarti. Dia jawab, saya pernah mendengar Nabi SAW, Nabi mengatakan tidak ada obat yang manjur dengan ruqyah kecuali tidak ada obat yang manjur untuk perkara demam kecuali ruqyah. Atau sebaliknya, ruqyah itu obat yang sangat manjur untuk apa? Demam. Maka sahabat ini mengatakan, tapi saya juga pernah dengar dari sahabat bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, jangan minta ruqyah. Kenapa? Kalau minta ruqyah itu potensi tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Artinya, ya, saya tidak ingin bahas ruqyah itu, tapi di situ mereka ada diskusi, berdebat, diajak berpikir. Nah, kita kalau ditanya dalilnya apa, jangan baper. Kita kan baper biasanya. Ente nggak yakin sama saya, ente ragu sama saya. Enggak gitu. Kita tanya itu justru kita tasabut namanya. Tasabut itu apa bahasa Indonesianya? Kita cari referensinya apa. Gitu. Islam itu kan agama ilmiah, agama yang punya landasan. Maka ini jamaah semua salah. Sebab ketiga, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang merugi, yaitu hamba yang ternyata beramal soleh capek tapi tidak ada hasilnya. Yang ketiga ini yang sering terjadi, yaitu orang beramal tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat jemaah ada orang capek beribadah, ngeluarin duit ke sini, pergi ke negeri ini, pergi ke negeri itu, padahal tidak pernah umroh. Kenapa? Dia mengatakan ini disyariat dari mana? Kasihan, istrinya ditinggal, anaknya diterlantarkan, demi ajaran gurunya yang harus suruh ke sana, harus suruh ke sini. Kasihan, duit habis juga keluar. Tapi itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ingat firman Allah, amilatun nasibah. Ada orang-orang yang capek. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini juga dibawakan kepada orang-orang yang beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir jemaah, kalau kita lihat mereka itu capek, luar biasa. Bahkan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala beliau pernah cerita, beliau pernah pergi ke suatu kampung, beliau dapati ada seorang biara. Biara itu apa ya? Pendakwahnya orang Nasrani lah. Di kampung tidak ada kemewahan, tapi dia istiqomah di situ. Luar biasa. Orang kafir saja istiqomah, bagaimana? Istiqomah untuk berjalan ke menuju surga. Nah kita, jelas kita pengen masuk surga, tapi kita tidak istiqomah. Nah yang seperti itu amilatun nasibat aslanatun hamiyah. Capek tapi nihil. Maka jamaah semua kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur dengan namanya nikmat hidayah Islam. Yang kedua, nikmat hidayah sunnah. Islam kita alhamdulillah kita bisa beragama Islam. Sunnah ini juga penting. Makanya Abul Aliya tatkala dia bicara tentang kenikmatan, dia bilang saya bingung mana yang saya harus syukuri dulu, nikmat Islam atau nikmat sunnah. Karena dua-duanya ini penting. Dua-duanya penting. Tatkala kita dibimbing sama Allah, akhirnya bisa paham tentang bagaimana hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana tentang ajaran Nabi SAW, bagaimana dengan metode peribadatan Nabi SAW, maka kita patut bersyukur. Yang banyak orang tidak mengerti dengan hal tersebut. Banyak orang tidak mengenal dengan Nabi, tidak mengenal Nabi SAW, sehingga mereka beribadah ya sesuai akal-akalan mereka. Maka sekali lagi jamaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat hati-hati tentang tiga perkara tadi. Karena tiga perkara ini bisa membuat kita capek di dunia tapi di akhirat kita tidak dapat apa? Apa tadi, apa yang pertama? Kesyirikan. Kedua, riya. Ketiga, jangan berbuat perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang baru. Coba saya lupa sampaikan, kalau orang sudah terjadi dalam bid'ah jemaah, dia sulit bertobat. Dia sulit apa? Bertobat. Kenapa? Dia merasa yang dia lakukan itu benar. Kalau ada orang berzina, kita tanya dia, zinamu ini salah apa benar? Pasti dia jawab apa jemaah? Salah, tapi saya nggak bisa nahan diri saya. Tapi kalau orang melakukan perkara-perkara yang baik, kita tanya sama dia, ini benar apa enggak? Wah benar. Ini benar, ini beribadah. Itu yang membuat seorang lebih sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai kita terperangkap dalam permasalahan tersebut. Kalau sudah terperangkap,
biasanya sulit untuk keluar. Sering-sering minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, hidayah Islam, hidayah sunnah, istiqamah sehingga kita bisa wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan? Ini pertanyaan intinya ada orang dulu belum mengenal sunnah mungkin jadi beribadahnya masih beribadah ngikut apa namanya kebiasaan. Terus bagaimana? Apakah kalau tatkala ditinggalkan apakah dosa itu tersebut bisa diampuni? Jawabannya apa jemaah? Bisa. Jangankan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, perkara syirik pun, orang kufur pun kalau dia bertobat dia masuk Islam, diampuni tidak? Diampuni. Maka bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dulu kita punya uzur, mungkin kita nggak kenal, nggak tahu. Dan banyak sekarang orang terjatuh dalam perkara kesyirikan mungkin karena nggak tahu. Apalagi orang-orang yang di kampung-kampung tidak pernah tersentuh dakwah sama sekali. Justru dia tahu itulah kebenaran yang dia lakukan karena dia tidak pernah tersentuh sedikit dakwah sedikit pun. Maka dosa apapun jemaah mau besar mau kecil diampuni sama Allah. Nabi Allah mengatakan lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, kalau kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan juga datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar itu. Apalagi cuma dosa-dosa gitu. Maka akan diampuni kalau kita bertobat dengan taubat yang nasuha. Wallahu taala alam. Suami terlibat hutang. Sekarang berusaha jual-jual barang yang menurut saya barang yang tidak masuk akal, Ustaz. Samurai. Merah delima itu apa? Batu aki. Buat apa itu? Hah? Buat jimat ya. Termasuk syirik bukan Ustaz? Padahal suami sholat, zikir dan lain-lain. Bagaimana saya sebagai istri menghadapi beliau? Allah taala kalau jual samurai nggak syirik insya Allah. Kan bisa buat bunuh tikus ya. Tapi kalau yang tadi batu merah, batu akik atau merah delima, wallahu alam. Kalau dia tahu memang itu tujuannya orang buat apa namanya, buat jadi jimat, jangan dijual. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam permasalahan dosa, dalam keburukan enggak boleh saling tolong menolong. Apakah dia syirik? Enggak. Karena dia tidak meyakini. Kalau dia meyakini baru dia syirik. Tapi kalau dia cuma jualan itu dosanya dia dosa, tapi bukan dosa syirik. Maka nasihatkan suami cari perkara-perkara yang halal masih banyak. Jualan kue kan juga halal ya. Daripada jual apa? Merah delima tadi, jualan ayam masih banyak, gorengan masih banyak yang halal. Maka cari halal yang Allah buka. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari harta dengan cara yang baik. Cara yang baik itu maksudnya apa? Cari yang halal. Ingat rezeki sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita tempuh, cari saja. Kalau kita nggak dapat rezeki udah meninggal. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tuh tidak akan pernah dikasih cobaan melebihi kapasitas kita. Kalau lebih kapasitas kita udah kita meninggal. Berarti kita tidak mampu. Selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada. Tinggal kita cari aja dengan cara yang halal. Wallahu taala semua ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya dan saya siap wujud dari kesalahan tersebut. Saya tutup, jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.